Pengemis ini tiba-tiba datang ke tempat Kaisar Su. Sang gadis berkata jika pengemis ini bisa menyembuhkan Bingling kakaknya. Ayahnya kesal karena putrinya terlalu polos. Bagaimana bisa seorang pengemis menyembuhkan putrinya yang sedang koma? Bahkan para ahli medis sekalipun tidak bisa melakukannya. Pengemis itu memberitahu jika seseorang tidak boleh dipandang dari luarnya saja. Kaisar Su kesal dengan omong kosong pengemis itu. Ia tidak akan memberikan kesempatan sang pengemis untuk mengobati putrinya. Para ahli medis bahkan merendahkan sang pengemis. Pelayan sang kaisar meminta agar pengemis itu diberi kesempatan. Siapa tahu dia bisa menyembuhkan sang putri. Akhirnya kaisar mengizinkan pengemis itu untuk mengobati putrinya. Tapi jika gagal, pengemis itu akan menerima akibatnya. Pengemis itu merasa terhina dan ingin pergi meninggalkan mereka. Namun sang adik meminta agar pengemis itu menyembuhkan kakaknya. Karena kasihan, ia akhirnya bersedia membantu. Pengemis itu mulai memeriksa keadaan putri kaisar. Ia malah dihina dan dianggap melakukan perbuatan tak pantas kepada sang putri. Pengemis itu memberitahu jika sang putri terdapat penyakit jantung bawaan dan serangan ALS. Para ahli medis menganggap jika pengemis itu telah berbohong. Namun sang kaisar berkata jika putrinya memang memiliki penyakit jantung bawaan. Tetap saja para ahli medis menghinanya. Tiba-tiba pengemis itu ditelepon ibunya. Ia diberitahu jika tunangannya yang bernama Lily telah berpaling dan akan menikahi sahabatnya sendiri Wang Suhai. Pengemis itu tetap tenang dan melanjutkan pembicaraannya. Pengemis itu memberitahu jika kasus ALS shock hanya diderita 1:100 juta orang di dunia. Kaisar berjanji akan menikahkan putrinya dengan pengemis itu jika berhasil disembuhkan. Pengemis itu lalu meminta kaisar menyiapkan bak mandi dan air hangat dengan suhu 45 derajat. Dokter malah menghina sang pengemis dan membuat pengemis itu murka dan mengutuknya. Benar saja dokter itu kejang-kejang dan mulutnya berbusa.